biasa sehat Bu. Ya, puji Tuhan ya Pak ya. Jadi Pak ya, sebagaimana yang sudah kita sepakati ya minggu lalu, saya mau minta tolong sama Bapak terkait dengan kasus nyata saya ini Pak ya. Di pendidikan guru penggerak modul 2.3 nih Pak, tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi saya mau minta tolong Bapak karena saya akan mensupervisi Bapak ya, saya akan mengobservasi Bapak untuk mengajar di dalam kelas. Jadi tujuan supervisi akademik ini nantinya ya Pak ya, yaitu untuk membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak miliki. Jadi Pak, supervisi akademik ini terdiri dari 3 siklus ya Pak ya. Yang pertama yaitu adalah pra-observasi. Yang kedua nanti saya akan mengobservasi Bapak dalam kelas saat belajar. Dan yang ketiga yaitu adalah pasca observasi. Jadi Pak, saat ini kita masuk pada kegiatan pra-observasi. Izin merekam ya Pak ya. Jadi Bapak ya, pada kegiatan pra-observasi ini saya juga mau tahu nih Pak ya tentang kesiapan Bapak. Boleh saya tahu Pak kelas mana Bapak akan mengajar yang akan saya observasi? Nah, baik Bu. Tentunya dulu saya berterima kasih Bu, saya dipilih sebagai objek ya yang diobservasi. Nanti saya rencananya ini di kelas 9A. Kalau memungkinkan nanti di hari Rabu Bu. Rabu les ke-3. Oh, les ke-3 ya Pak ya. Berarti minggu depan itu ya Pak ya? Iya Bu. Oke baik. Jadi Pak, di kelas 9A nantinya materi apa rencana yang akan Bapak ajarkan? Nah, materi yang nanti akan saya ajarkan itu terkait bilangan berpangkat. Jadi adapun tujuannya di situ nanti pembelajaran yang akan saya berikan untuk anak-anak. Pertama mereka nanti bisa melalui pemaparan di video atau PPT, mereka nanti bisa menentukan atau mengidentifikasi sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Kemudian mereka juga bisa menyederhanakan operasi bilangan berpangkat itu. Luar biasa, berarti ada 4 poin ya Pak ya. Saya tangkap dari tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya dari materi untuk di kelas 9A. Baik Bapak, berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai, apa ini Pak ya? Area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan nantinya. Tentunya fokus saya nanti ke situ dulu ada setidaknya 2. Pertama dulu kita fokus pada pengembangan pengetahuan mereka, kemudian dan keterampilan mereka. Untuk sisi pengetahuan mereka, setidaknya mereka melalui pembelajaran yang akan kita berikan, mereka nanti bisa memaknai dari proses pembelajaran itu, mereka boleh beroleh pengetahuan terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian bisa menyederhanakan bilangan berpangkat itu sendiri. Kemudian untuk keterampilan mereka nanti melalui proses pembelajaran nanti pada kegiatan saat itu mereka boleh terampil, misalkan terampil dari segi berbagi sama temannya, terampil juga untuk mempresentasikan atau hasil-hasil dari mereka dan mengeluarkan ide-ide dari mereka sendiri sehingga teman-temannya juga boleh saling berbagi ya kan dari ilmu mereka. Jadi ada 2 nanti yang fokus itu Bu, khusus pengetahuan dan keterampilan. Berarti fokus pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Jadi terkait ini Pak, jadi apa strategi yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Nah, tentu strategi yang kita gunakan kan tadi saya tujuannya kan ada 2 tadi itu Bu ya. Berarti strategi saya berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Tentunya ini kan kalau pembelajaran diferensiasi ini
ada sudah kita kenal sebelumnya bahwasanya ada diferensiasi konten, ada proses, ada produknya. Nah, kemudian tentunya terjadi hal itu pada saat pembelajaran. Namun untuk mendukung juga pembelajaran itu sendiri, tentunya ada model yang saya akan gunakan, yaitu discovery learning. Jadi melalui discovery learning mereka juga nanti akan tahu sendiri mereka dari data-data melalui LKPD yang kita bagikan nanti. Dari data itu mereka olah informasi sehingga ada satu ilmu yang mereka peroleh dari situ, dan kita berharap mereka nanti anak kita itu bisa menyelesaikan tari yang pertama tadi itu mengidentifikasi sifat-sifat bilangan bertangga, kemudian menyederhanakan bilangan bertangga. Jadi Bapak strategi yang bagus ya, dan persiapan yang matang juga ini ya Pak untuk persiapan observasi. Jadi Bapak terkait dengan persiapan ini, apa harapan Bapak terkait dengan kegiatan supervisi akademik kita setelah kita melakukan ini? Tentu kan harapan saya sebelumnya Bu, sebenarnya kan yang namanya supervisi ini kadang kita berpikir bahwasannya ini mau mencari titik kelemahan kita ya kan. Padahal bagi saya itu saya bersyukur sekali saya bisa di supervisi oleh Ibu sendiri, karena kan melalui situ kita boleh mengetahui nantinya di mana letak kelemahan kita, apa yang perlu saya perbaiki ke depan. Melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan, tentunya kan dari pengalaman berharga itu nanti itulah boleh acuan saya untuk bisa mengubah gaya mengajarnya ke depannya. Betul sekali, berarti refleksi sekaligus evaluasi diri ya Pak ya, agar kiranya kita menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar ya, mengajar dalam kelas. Jadi bagaimana perasaan Bapak nih Pak saat saya pilih Bapak dan sejauh saya yang akan saya observasi nantinya untuk kegiatan supervisi akademik? Deg-degan sih, karena kan baru pertama kali inilah saya di supervisi sama Ibu ya kan, rekan sejawat. Jadi di sisi lain juga saya punya harapan tersendiri bahwasanya nanti ada sesuatu hal yang boleh saya ambil di satu pengalaman yang baik nanti pada proses observasi nanti. Hari ini saya senang sekali saya dipilih sebagai objek yang nantinya diobservasi. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bapak Yasona untuk persiapan supervisi akademiknya yang akan saya observasi nantinya ya untuk proses pembelajaran. Tapi ya Pak ya, ini adalah kegiatan pra-observasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Saya berharap kiranya nanti saat Bapak diobservasi, saat Bapak mengajar dalam kelas ya, semua persiapan Bapak dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Berharap bisa dari kita dan sesuai dengan harapan apa yang Bapak inginkan di awal. Baik Bapak ya, terima kasih waktunya Bapak. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Adakah di antara kalian yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Iya. Oke, bagus. Dipertahankan kehadiran ini sampai hari-hari berikutnya ya? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, ada baiknya kita menyerahkan dulu diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang bersedia di antara kita yang mau memimpin kita berdoa? Saya Pak. Oke, silakan. Mari kita bersatu-satu. Bapa yang baik, terima kasih atas pertolongan-Mu yang telah Kau berikan
berikan kepada kami. Engkau telah menolong kami di perjalanan hingga sampai di tempat ini. Tuhan, itu bukan semua karena kekuasaan kehebatan kami, melainkan kasih anugerah yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga tahu bahwa sungguh banyak kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik disengaja maupun tidak. Ampunilah bagi kami supaya kami menjadi penghalang dan berkah di setiap anugerah kepada kami. Tuhan, pada hari ini juga kami akan memulaikan kegiatan kami. Bukakan hati serta pikiran kami Tuhan, supaya apapun materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami bisa kami pahami, dan Engkau berikan terus kepada kami Tuhan kesehatan, kekuatan, supaya kami bisa memulaikan kegiatan-aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ibu. Nah, anak kami semuanya, hari ini kita belajar dengan topik yang baru, ya, terkait bilangan berpangkat, masih terkait dengan itu. Dan bilangan berpangkat ini tentunya sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Sebelum saya menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita di hari ini, siapa dulu di antara anak kami yang masih ingat itu apa definisi dari bilangan berpangkat? Ayo. Kemarin kita baru bahas itu, ya. Ayo. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa? Ayo, unjuk tangannya. Silakan berdiri. Ya, silakan Yordan. Dengarkan yang lain. Bilangan berpangkat artinya perkalian berulang yang dimana dilakukan perkalian pada bilangan pokok yang dikalikan sebanyak kali. Nah, oke, bagus. Kasihkan aplaus untuk teman. Nah, kalau boleh saya coba kembali tadi yang disampaikan oleh si Yordan apa nak? Bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang yang dilakukan sebanyak pangkatnya. Nah, silakan dulu. Terima kasih. Berarti perkalian berulang terhadap bilangan pokok atau basis sebanyak pangkatnya, ya. Nah, kalau misalnya saya ada contoh begini, 4 pangkat 2, kira-kira berapa hasilnya, nak? 4 pangkat 2 16. Tadi sempat juga bilang 8, ya. Itu salah. 4 pangkat 2 itu bukan 4 kali 2, tapi 4 itu berdasarkan pengertiannya tadi, 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Nah, baik. Sekarang karena sudah kita pahami yang namanya bilangan berpangkat itu, mari kita kembangkan lagi. Hari ini kita mau belajar bagaimana menentukan atau mengidentifikasi yang sifat-sifat yang terkandung dalam bilangan berpangkat itu sendiri. Lalu seterusnya, setelah kita mau mengidentifikasi itu, maka kita mau menyederhanakan nanti. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita. Ini. Nah, itu dia. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat, ya, dalam bentuk perkalian dan pembagian. Seterusnya kita nanti mau menyederhanakan operasi pemangkatan itu pada perpangkatan itu sendiri. Bagaimana? Paham? Paham. Nah, seterusnya untuk memahami lebih dalam yang namanya ini tadi
Tadi Bapak sudah kasihkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Udah. Tentunya bagaimana juga cara untuk menentukan hasil bilangan berpangkat itu sendiri, tentunya sudah ada di contoh tadi ya. Oke, sekarang sebelum kita mau masuk, ya ini juga tadi sesuai dengan prosedurnya. Sebelum masuk ke kegiatan kita dulu, ayo kita lihat dan dengarkan video yang Bapak berikan itu, tayangkan saat ini ya. Dengarkan baik-baik sehingga nanti bisa kamu serap kira-kira apa sih sifat-sifat bilangan itu berpangkat sendiri, sehingga nanti dari materi ini mengantarkan kamu dalam kegiatan kita ke depannya. Saat ini nanti terkait nanti ada lembah kerja ya, tidak lama videonya, kurang lebih 3 menit saja ya. Oke. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya waktu kelas 7 cara mencari atau menghitung bilangan berpangkat. Ya, betul. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, cara mencarinya atau cara menghitungnya adalah dengan mengalikan A itu sebanyak N faktor. Merupakan perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Misal kita punya bilangan 2 pangkat 4. Berapakah hasil dari 2 pangkat 4 itu? Berarti kita tinggal mencari perkalian dari 2. Nah, ini masih terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi ya. Ini masih awal-awal yang kemarin. 8 kali 2 lagi menjadi 16. Sebenarnya bilangan berpangkat ini pernah kita pelajari waktu kelas 7, yaitu di materi bilangan bulat. Nah, khawatir kalian masih lupa-lupa ini sekarang, jadi kita akan review lagi, kita akan belajar lagi tentang bilangan berpangkat. Jadi soal bilangan berpangkat ada juga yang punya bentuk A. Betul ya? Sekarang bilangan berpangkat dulu. Hari ini kita akan mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Apa aja ya, Bu? Yang pertama, ada yang dinamakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada 2 buah bilangan yang sama, misalkan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat M, itu hasilnya, cara mencarinya, tinggal A dipangkatkan M tambah M. Jadi si pangkatnya tinggal dijumlahin aja, ya. Contoh, misal ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ini yang pertama pangkat 2, yang kedua pangkat 3. Kita jumlahkan nih 2 ditambah 3 berarti menjadi 2 pangkat 5. Berapakah 2 pangkat 5? Cari perkaliannya 2 sebanyak 5. Nah, 32. Oke, sekarang menuju sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini tadi kan ada perkalian. Sekarang sifat pembagian dari 2 buah bilangan. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat A dipangkatkan dengan M, lalu dibagi dengan A, kita pangkatkan dengan N. Cara mencarinya adalah pangkatnya tinggal kita kurangi saja menjadi M kurang N. Ada 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Coba gimana cara kerja ini? Betul, tinggal kita kurangi aja nih pangkatnya 4 dikurangi 2, jadi 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. Apakah 2 pangkat? Nah, baik. Jadi itu sedikit ya gambaran secara umum terkait sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah,
namun kita nanti lebih dimampukan di sini setelah nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Tentunya kan sudah kita bentuk kelompok sebelumnya ya. Ini sudah Bapak berterima kasih sudah langsung dibentuk kelompoknya sesuai yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nanti setelah ini Bapak bagikan LKPD-nya. Di situ nanti ada kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti. Yang fokus nanti atau tujuan dari LKPD kita itu sendiri adalah menjembatani kita atau mengarahkan kita untuk menemukan yang namanya sifat-sifat itu sendiri. Kalau tadi kan hanya tayangan sepintas ya, kalau di sini tadi. Dan ada juga sejumlah nanti latihannya di situ yang mengantarkan kita nanti juga dengan sendirinya akan kita tahu apa itu sifat dari bilangan berpangkat yang fokusnya tadi pada perkalian dan pembagian ya. Nah berikutnya setelah itu di poin kedua nanti di LKPD kamu juga, dan sebentar lagi saya mau tayangkan videonya, khusus yang untuk operasinya ya, yang operasinya nanti kan operasi itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Khusus operasi dalam bentuk penyederhanaan nanti tidak jauh berbeda dengan sifat-sifatnya. Jadi supaya lebih paham sedikit ya, Bapak tayangkan lagi videonya. Kurang lebih 1 menit aja ya. Nanti melalui LKPD jauh lebih kamu paham ya. Oke. Ada yang berbeda tanggal 4. Ada yang ketiga dari contoh. Berikut ubahlah dalam bentuk bilangan berpangkat. 4 kali 4 dan 4-nya sebanyak 2 kali, maka ditulis 4 pangkat 2. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5 sebanyak 6, maka 5 pangkat 6. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, negatif 2 sebanyak 4, berarti negatif 2 pangkat 4. Oke. Nah baik, artinya seandainya nanti di soal atau kamu temukan itu permasalahan dalam bilangan berpangkat, sekalipun ada sifat-sifatnya ini, selalu kembali kita pada definisinya ya, cara pengerjaannya, baik nanti itu penjumlahannya maupun pengurangannya ya. Kalau dia menjumlahkan berarti kita tambahkan suku yang satu dengan suku yang keduanya dengan melihat dulu apakah suku yang satu ini memang ada pangkatnya, maka kita selesaikan berdasarkan pengertiannya ya. Jadi ini khusus operasinya atau penyederhanaan ini sangat simpel sekali. Jadi yang perlu bagi kita sekarang adalah penggunaan dari sifat-sifatnya. Oke, demikian sepintas. Sekarang kita kerjakan kegiatan ini. Bapak berikan waktu ya 5 menit saja, karena ya bisa selesai 5 menit ya. Oke, karena nanti setelah ini anak-anak kami ada perwakilannya mau mempresentasikan hasilnya ya. Oke. Yang kelompok A, oh iya, ini kita kemarin C ya. Oke, ini kelompok C kemarin. Saya lupa. Ini kelompok C.
Ini nanti di satu soal aja ya, satu lembaran ini aja ditulis apa nanti ini untuk buat dibagi-bagi sama kawannya ya. Oke, sekarang ini kelompok A atau kelompok B ini buat tadi sama kawannya. Nanti ini satu mana aja dikasih caranya. Nah baik, sebelum kita start mengerjakannya, perhatikan, amati apa petunjuk yang ada di LKPD, ikuti langkah-langkahnya. Nanti setelah ini, ya kan ada isian di situ ya. Setelah ini anak-anak kami mempresentasikan hasil diskusinya, dan tentunya ada di bagian terakhirnya itu ada kesimpulan yang akan kita berikan masing-masing dari setiap materi yang telah kita pelajari ini. Nah berikutnya Bapak tadi sudah setelah ini kita sudah sepakat 5 menit ya. Bapak tunggu 5 menit saja. Oke, silakan dimulai. Gimana nak? Nah ini ada mesin yang sama dengan jenisnya itu berarti kita biasa. Oke. Iya. Nanti kan iya. Ini juga sama sebenarnya kan? Oke. Ayo ada yang apa pula makan?
Ayo, sebentar lagi waktunya mau selesai ya. Ya, Pak. Nah, bagaimana? Sudah? Saya? Bagaimana? Bagaimana? Udah ya? Bagaimana? Sudah kelompok C? Sudah? C sudah? B? Sudah? Oke. A? Oke. Nah, sekarang mari kita presentasikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok terakhir ya. Oke, dari kelompok C. Silakan di depan. Semuanya di depan. Nih, teman-temannya juga perhatikan ya. Nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang dilakukan, boleh sampaikan. Oke. Kalau misalnya ya. Oke, kalau misalnya tidak bisa dengan kata-kata boleh ditulis. Nanti setelah ditulis bisa diberikan penjelasan sama kawan. Atau bagaimana? Bisa dengan kata-kata enggak? Bisa. Ayo dengarkan ya. Teman-teman semua dengarkan kawan-kawannya. Dari kelompok C silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini pertanyaannya dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Soal yang pertama adalah 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3 kali 3 hasilnya 9 atau 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1 dan hasilnya adalah 3. Jawaban yang bagian B, 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 7 per 2 pangkat 9 kali 2 per 2 sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 7 per 2 9 ditambah 2 sama dengan 2
2 pangkat 12 per 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 11 sama dengan 2 pangkat 1 dan hasilnya adalah 2. Nah, baik. Ada tanggapan dari kawan-kawan semua? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau tidak ada dari temanmu, dari bapak lah. Tadi di 0 poin ke 1 menggunakan sifat apa dia lebih cenderung itu? Ini nomor 1. Sifat apa? Perkalian ya. Ada 2 poin tadi di nomor 1 itu ya. Di poin A itu sifat perkalian terhadap pangkatan ya. Muncul sendiri benar adanya ya. Sifat ini ya, dari ketika kita masukkan dengan angka-angka, pas ya. Oke, nah baik, terima kasih, berikan aplaus untuk kawannya kelompok C. Kita ke kelompok B. Ayo, silakan kelompok B. Sudah? Nah baik, dengarkan hasil dari kelompok B. Ayo. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, bagian 1, pertanyaannya 2 pangkat 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 286. Nomor 2, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 256. Nomor 3, dalam kurung 0,02 balas kurung pangkat 2 sama dengan 0,02 kali dalam kurung 0,02 sama dengan 0,004. Nomor 4, dalam kurung 1/3 balas kurung pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/27. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana kawan-kawan semua? Ada yang ditanggapi dengan kawanmu ini hasil mereka? Ada. Oke, dari Carlos. Silakan Carlos. Apa konsep yang kalian gunakan dalam sifat yang kalian kerjakan? Nah, oke, mungkin ini pertanyaannya begini. Apa konsep kalian mendapatkan hasil itu ya? Apakah menggunakan sifatkah atau menggunakan definisinya? Pengertian dari bilangan berpangkatnya. Ayo, silakan kelompok C, B ya. Nah, Menggunakan sifat perkalian. sifat perkalian. Oke, jawabannya menggunakan sifat perkalian. Nah, oke, terima kasih. Itu menurut Bapak kurang tepat. Ya, tidak selamanya juga kita menggunakan sifat perkalian karena kan tunggal di situ ya, angkanya ya, nggak ada bilangan yang lain. Jadi cukup sebenarnya, walaupun prosesnya adalah perkalian, ya cukup dengan menggunakan definisinya saja, dikalikan secara berulang. Kalau sifat perkalian itu di atas. Nah, misalkan ada 2 bilangan pokok yang sama atau lebih, jika pangkat berbeda cukup ditambahkan pangkat. Bagaimana? Sudah pas? Sudah. Oke. Ada lagi tanggapan dari teman-teman? Tidak. Oke, demikian. Silakan kasihkan aplaus untuk kawan. Nah, sekarang kita ke kelompok paling terakhir, kelompok A. Silakan
presentasikan, ayo di depan. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok A. Pertanyaan adalah P pangkat 2 kali I kali P pangkat 3 kali Q pangkat 4. Jadi pangkat I ditambahkan yaitu 2 tambah 3 yaitu P pangkat 5 kali Q pangkat 5. Soal yang nomor 2, dalam kurung 5 pangkat 2 tutup kurung kali pangkat 4. Jawabannya 5 pangkat 2 kali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Bagian B, dalam kurung 125 tutup kurung pangkat 2 per 3. Jawabannya dalam kurung 5 pangkat 3 tutup kurung 2 per 3. Jadi sama dengan 5 pangkat 3 kali 2 per 3 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Terima kasih. Baik. Nah, sekarang dari pemaparan kawan dari kelompok A, adakah yang ditanyakan? Adakah tanggapan? Adakah yang misalkan kita udah pas itu jawabannya menurut kalian? Tadi ada saya dapat dengar 5 pangkat 8. Itu artinya apa, Carlos? Utusan dari perwakilan kelompok A, 5 pangkat 8 bagaimana hasilnya terakhir itu? Udah didapatkan hasilnya? Belum ya? Tapi proses untuk menentukan hasilnya bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Ayo. Nah, bilangan 5 itu dikalikan sebanyak 8 kali. Oke. Nah, baik. Ada lagi dari teman-teman ini? Ada? Udah pas? Pas. Oke. Kalau sudah pas, kalau boleh saya tambahkan. Itu semua tadi di poin A itu kamu gunakan sifat apa? Dia lebih mencerminkan sifat apa dia pengerjaannya? Sifat perkalian terhadap perpangkatan ya. Kalau misal di soal terakhir itu pembagian atau bagaimana? Ayo dilihat dulu. Nah, perkalian. Walaupun perkaliannya dalam bentuk pangkat berlapis ya. Oke, silakan di belakang. Berikan aplaus untuk kawan. Nah. Nah, baik. Jadi selesai segala kegiatan kita. Namun sebelum kita tutup, kira-kira apa yang boleh kamu dapatkan dari ilmu yang kamu dapatkan dari yang sudah tadi kamu kerjakan kegiatannya? Apa yang boleh kamu peroleh di situ? Ya, ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh, silakan. Yang saya simpulkan dalam materinya itu saya dapat mengetahui bilangan berpangkat baik itu bilangan berpangkat perkalian maupun penambahan dan pengurangan. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kawanmu. Nah, Ivan bilang bahwasanya bilangan berpangkat ini cara penyelesaiannya itu tidak hanya berfokus pada definisinya. Boleh saya simpulkan begitu ya. Tetapi kita juga boleh menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk-bentuk berpangkat itu dengan menggunakan konsep bilangan sifat-sifatnya ya. Baik itu sifat perkalian dan
pembagian ya, pembagian. Baik itu nanti kalau misalkan kita integrasikan dia dalam penjumlahan atau pengurangan. Ada yang lagi? Udah pas ya? Ada lagi? Udah pas? Kenapa ragu? Atau hanya kita selama ini berfokus di definisinya saja kita menyelesaikan bilangan berpangkat itu? Menurut kamu? Tidak ya? Bisa kita gunakan dengan sifat-sifat yang tadi. Terbukti ketika kita mengerjakan LKPD itu tadi. Rupanya tergambar ya, tercermin yang namanya sifat-sifat yang sudah tadi kita lihat barusan di video. Oke, nah baik. Begitu materinya untuk hari ini. Dan sebelum Bapak menutup, adakah di antara anak-anak kami kira-kira bagaimana perasaannya di hari ini ketika belajar barusan tadi? Ayo, siapa yang bisa merefleksikan? Kasih refleksinya. Ayo. Tadi ada 2 ya, ada. Berarti satu-satu setiap kelompok ya. Oke, kita mulai dari Vivian dulu di depan ya. Oke, biar kawan-kawan mendengar semua. Perasaan yang kami rasakan, saya merasa senang dan termotivasi karena kami bisa saling membantu dan belajar dari satu sama lain, sehingga kerjasama ini membuat tugas kami lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Oke, kita lanjut dari kelompok A ya. Oke, silakan. Siapa keterwakilannya dari kelompok A? Yordan ya. Oke, silakan Yordan. Saya belajar bahwa setiap anggota kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kelompok. Dengan itu kami bisa bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih refleksinya. Ini mewakili kelompok ya? Iya, Pak. ya. Oke, terima kasih. Baik, lanjut paling terakhir, kelompok yang kita tunggu-tunggu. Apa ini kelompok B? Oke, terima kasih. Silakan. Kami sekelompok merasa senang dan sangat bermotivasi dengan segala mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami dan bisa memberikan kami ilmu untuk menjadi bekal di masa depan kami nanti. Dan sangat luar biasa pada hari ini kami sangat bahagia dalam proses mata pelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, tentunya walaupun hanya keterwakilan dari kelompoknya, terima kasih untuk refleksinya nak. Dan setelah ini nanti ke depannya kita akan belajar materi ini masih terkait sifat-sifat bilangan berpangkat lagi, karena ada sifat 2 lagi nanti ya yang akan kita pelajari berikutnya. Setelah itu nanti kita mau pelajari bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat dalam bentuk akar. Jadi silakan dipelajari melalui buku modul atau paket yang sudah ada di tangan kamu di rumah, dan nanti di rumah lihat halaman 39, ada sejumlah latihan soal di situ dan juga latihan individu. Silakan dikerjakan, Bapak tagih nanti minggu depan. Bagaimana? Ada yang tanyakan terkait untuk kegiatan kita ke depan? Tidak? Oke, sudah pas? Sudah. Oke, nah, baik. Sekarang sebelum kita menutup, mari di antara kita, siapa yang memimpin kita berdoa untuk doa penutup? Oke, silakan. Kembali kami mengucapkan kehadiratmu dan dapat kami menyertai kami dari pagi menjelang musim hari ini Bapak. Pada hari ini kami bersyukur Bapak telah memilih kami, Bapak masih memberikan kami
kekuatan, kesehatan Bapak. Bapak, pada saat ini sebelum kata kami minta, kami telah sadar bahwa kami manusia kaum itu dan bersabar dari itu kata kami, di sini kami, di pikiran kami, Bapak ampuni rezeki kami, dan jangan menjadi penghalang hamba di setiap berkeadaan yang kami berikan kepada kami. Bapak, pada saat ini segala pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru kami, biarlah tertanam dalam hati kami atau menjadi bekal di masa depan kami. Bapak, inilah doa anak yang singkat dan jauh dari kesempurnaan dalam diri anak Yesus Kristus Kirus. Amat terus dosa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini, dan Bapak berharap kalian tetap semangat untuk terus belajar, dan jangan lupa dengan kegiatannya untuk 1 minggu ke depan ya, yang tadi sudah Bapak titipkan. Baik, selamat pagi. Selamat siang, salam dan bahagia seluruh Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Ibu Yevi Patria Telawa, calon guru kontrak angkatan 11 dari Kabupaten Nias Utara. Saat ini saya dibersamai dengan rekan kerja saya, Bapak Yason Nadia SPD. Beliau adalah guru yang mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri Manado Siwa, tempat saya bekerja. Dan sebelahnya ada Bapak Hadirat Sukurman Dea SEMSIGR selaku pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 11. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Mohon izin ya Pak, pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terhadap rekan sejauh saya di sekolah. Baik Bapak Yasona, pada siang ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kegiatan observasi sebelumnya, bahwa rangkaian supervisi akademik ini terdiri dari 3 siklus ya Pak ya. Yang pertama yaitu adalah kegiatan pra-observasi, dan itu sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Yang kedua yaitu adalah Bapak sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, dan di mana saya mengobservasi dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 9A itu ya Pak ya. Oke. Dan yang ketiga siklusnya adalah kita melakukan kegiatan pasca observasi sebagaimana yang akan kita laksanakan pada saat ini ya. Jadi Pak Yas, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di kelas 9A? Terlebih saya juga turut ya ambil andil untuk mengobservasi mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya Bu, terima kasih Bu. Puji Tuhan Bu, sudah terlaksana juga kegiatan pembelajaran kemarin pas observasi ya, dan saya merasa senang dan begitu antusias Bu. Puji Tuhan ya Pak ya, segala proses yang Bapak rencanakan sudah berjalan dengan baik. Jadi nih Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak juga begitu antusias. Kira-kira kenapa ya Bapak begitu antusias dengan kegiatan ini? Saya begitu antusias Bu karena telah terlaksana kegiatan pembelajaran yang tadi dengan kemarin itu ya, sudah diobservasi, dan tentunya pastinya ada umpan balik dari Ibu terkait bagaimana cara saya mengajar, dan begitu juga bagaimana metode saya dalam mengajar itu sendiri, dan begitu pula kalau ada hal-hal misalkan strategi pembelajaran yang saya gunakan pada saat itu, tentunya pasti ada umpan balik dari Ibu sendiri. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Berikutnya nih Pak, bisa ya Bapak ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas 9A, bagaimana tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya, dan apakah sudah terlaksana dengan baik? Oh baik Bu, pada saat saya melaksanakan kemarin pembelajaran tentunya sudah terlaksana dengan baik Bu. Kemudian strategi saya dalam melaksanakannya tentunya saya mengajunya pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang semuanya juga sudah membuat yang namanya tujuan pembelajaran di situ dan sudah terlaksana dengan baik.
kemudian terkait dari ke apa aspek yang sudah saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan ini Bu, saya mengharapkan anak-anak ibu itu adalah bisa nanti memaknai apa itu pembelajaran pada saat itu sendiri, kemudian mereka juga beroleh pengetahuan yang baru dari yang pada saat saya melaksanakan pembelajaran itu sendiri, kemudian terkait keterampilannya itu seperti itu. Jadi yang saya harapkan di situ anak-anak bisa melakukan diskusi kelompok dan bisa mempresentasikannya di depan, kemudian mereka juga mampu memberikan umpan balik terhadap teman kelompoknya atau dengan yang berbeda kelompok. Baik, berarti Pak tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan sudah tercapai ya dengan baik ya. Kemudian di sini area pengembangan yang Bapak kembangkan di sini juga ada dua aspek. Yang pertama tadi saya tangkap itu adalah pengetahuan ya Pak, di mana Bapak mengharapkan peserta didik ini mampu memaknai proses pembelajaran dan memperoleh pengetahuan tentang materi yaitu adalah bilangan berpangkat dan menyederhanakan bilangan berpangkat. Yang kedua yaitu area pengembangan yang Bapak capai yaitu adalah di bidang keterampilan, aspek keterampilan. Di sini Bapak mengharapkan pengetahuan dan keterampilannya adalah Bapak mengharapkan peserta didik itu mampu mempresentasikan hasil diskusi ya Pak ya. Kemudian peserta didik juga mampu memberikan umpan balik terhadap kelompok lain yang melakukan presentasi keterampilan. Baik Bapak sungguh luar biasa ya Pak ya. Oke. Nah menurut Bapak sendiri nih Pak, untuk tujuan dan area pengembangan ini apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang Bapak harapkan? Menurut saya itu sudah terlaksana dengan baik walaupun masih ada yang kurang, dan saya pahami bahwasanya setiap guru juga mengalami hal yang sama. Benar sekali ya Pak ya. Nah jika saya beri rentang skala nih ya Pak ya dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di angka berapa nih ya Pak ya? Oke, kalau boleh saya nilai diri ya Bu ya, berarti saya dinilai 8,5 lah Bu, begitu. Baik, di angka 8,5 ya, menuju 9 nih. Jadi bagi saya Pak udah sungguh luar biasa itu ya Pak ya, di skala 8,5. Nah, tadi Bapak juga sampaikan bahwa masih belum maksimal ya Pak ya, masih adanya kendala kekurangan ya Pak ya, kelemahan yang Bapak temui, namun tidak terlalu banyak, ada beberapa kendala sedikit kelemahan. Jadi Pak, pertanyaan saya Pak ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, menurut saya Bu, itu boleh terjadi pada saat pembelajaran kemarin itu saya masih melihat, menemukan masih banyak juga anak-anak yang tidak terlibat itu ketika pembelajaran tersebut melaksanakan diskusi kelompok, dan saya pikir juga guru yang lain menemukan hal yang sama seperti itu. Ya. Berarti kelemahan yang Bapak temui ya dalam proses pembelajaran masih adanya beberapa peserta didik yang tidak terlibat aktif gitu ya Pak ya. Jadi Pak, kira-kira terhadap kelemahan ini atau kendala yang Bapak temui ini ya, dan rata-rata juga semua guru mengalami hal yang sama ya Pak ya. Apakah ada upaya untuk meminimalisir atau memperbaiki kelemahan ini? Nah, tentu saya berdoa ke depan ada satu hal solusi terkait ini. Jadi memang itu terjadi yang tadi kelemahan itu karena saya masih belum mampu ya membedakan kapasitas anak ini kan. Anak-anak ini kan ada beberapa hal yang unik ya. Kalau boleh saya bilangin begini Bu, anak-anak itu kan ada yang
dia kalau misalkan kita melaksanakan proses pembelajaran itu dia lebih mampu di bagian misalkan mendengar ya kan, dengan dia mendengar maka dia langsung mencerna, ya, memahami apa yang disampaikan. Kemudian ada juga yang dia lebih fokus ke visualnya. Jadi saya pikir ke depan hal-hal itu jangan diabaikan. Baik, upaya yang Bapak lakukan itu memetakan Iya, ya berdasarkan kebutuhan peserta didik itu sendiri ya Pak ya. Karena setiap peserta didik ini kita tahu ya mereka itu berbeda-beda dan sangat unik ya. Ada yang suka audio hanya mendengar, ada yang suka hanya melihat, mereka langsung menangkap ya visual, dan ada yang suka dengan pergerakan ya, kinestetik gitu. Nah, berdasarkan upaya yang Bapak rencanakan itu Pak ke depannya untuk kebaikan ini, kira-kira ini Pak, apa akan berencana akan Bapak realisasikan? Jadi saya mau nantinya dulu di akhir bulan Oktober ini Bu. Ya, di bulan Iya. luar biasa ya Pak, bergerak cepat ya Pak ya. Saya berharap nantinya ya Pak ya, semua yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya di akhir bulan ini. Nah, setelah saya amati Bapak, saya observasi dalam proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan secara keseluruhan ya Pak ya, sudah sangat baik ya. Dari pembukaan, melakukan kegiatan TV ya, dan di akhir pembelajaran serta penutup. Sana Bapak memberikan refleksi terhadap peserta didik yang memberikan pengetahuan baru bagaimana terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, dan di sini Bapak juga sudah dapat melakukan manajemen kelas yang baik ya, pengelolaan kelas yang baik di mana peserta didik itu mampu termotivasi dalam belajar dan begitu antusias dalam menerima proses pembelajaran. Jadi Bapak ke depannya tentu saya berharap Bapak mampu mewujudkan yang namanya pembelajaran yang berpihak pada siswa ya. Itu harapan kita semua itu ya. Oke, baik Bapak ya, terima kasih ya Pak ya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sukses selalu ya Pak. Amin Bu, terima kasih kembali Bu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Hadirat selaku tenaga kerja saya untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya kegiatan pasca ospek. Baik, terima kasih Bu Yeti, sangat luar biasa ini melakukan support kepada rekan sejawat ya atas pembelajaran yang sudah kita lalui. Dan saya melihat bahwa pada hari ini Bu Yeti juga mengobservasi Pak alias luar biasa, dan terlihat di sana bahwa apa yang disampaikan Bu Yeti terhadap pembiasaan pembelajaran, terutama saya melihat bahwa dalam tahapan pembelajaran yang telah dilakukan itu mulai dari tujuan pembelajarannya sampai dengan saya kan melihat bahwa yang dilakukan Pak Yas itu ada asesmennya, ada asesmen di awal juga dan hasil terkait seperti itu, dan itu juga di perjalanan akhir luar biasa. Dan saya berharap apa yang telah disampaikan juga oleh CGP, BFI, dan bisa juga ada pembiasan kepada siswa yang lain, dan saya harapkan juga kepada Pak Yas agar apa yang didapatkan juga dari BFI ya menengah bisa juga dikembangkan seperti tadi disampaikan bahwa ada penyerahan nanti di Oktober. Semoga apa yang belum tercapai sekarang bisa nanti dimaksimalkan pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penguatan hari ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas umpan balik dan penguatan yang diberikan terhadap jalannya kegiatan pasca observasi kami pada siang hari ini berarti ya kepada rekan saya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak ya telah meluangkan waktunya ya Pak. Apalagi ini sudah jauh sekali perjalanan ya Pak ya dari Rehewa. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih nih Pak, ini pedoman saya nih Pak, jadi apa ya acuan saya Bapak Yasona Gea yang sudah meluangkan waktunya dari awal nih Pak ya, dari rangkaian studi akademik dari situs pertama observasi ya. Kemudian saya mengobservasi untuk satu iya benar, saya melihat jalannya proses observasi Bapak, dan terakhirnya di sini kegiatan observasi pasca observasi. Tidak ada rasa dari saya ya Pak ya, kiranya kita sama-sama sukses ke depan. Amin. Saya akhiri dengan pantun ini ya Pak
Boleh. Buah nangka, buah jambu enak dimakan di hari Rabu. Cakep. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat siang. Yahoo! Morning bell rings, school day begins. Books and pens, friends and grins. In the halls we laugh and play, learning games.